Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Sani dari Prodi Manajemen Pagi. Di sini saya akan membahas materi istinja. Pengertian dan hukum istinja. Secara bahasa, kata istinja yang berasal dari bahasa Arab ini bermakna menghilangkan kotoran. Sedangkan secara istilah ilmu fikih, kata istinja ini punya beberapa makna, antara lain menghilangkan najis dengan air, menguranginya dengan semacam batu, penggunaannya air atau batu, menghilangkan najis yang keluar dari kubur atau kemaluan, dan dubur atau pantat. Hukum istinja. Syekh Abdurrahman Al-Juzairi mengatakan istinja hukumnya fardu. Ulama Hanafiyah berkata bahwa hukum istinja atau aktivitas lain yang menggantikan kedudukannya seperti istijmar adalah sunnah muakkadah, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Sementara itu Hasan Ibn Salim Al-Qaf dalam Al-Taqrirat Al-Sadidah sebagaimana dijelaskan Rosidin membagi hukum istinja menjadi 6 jenis, antara lain sebagai berikut. 1. Wajib. Istinja hukumnya wajib jika yang keluar adalah najis yang kotor lagi basah, seperti air seni, mazi, dan kotoran manusia. 2. Sunnah. Istinja hukumnya sunnah jika yang keluar adalah najis yang tidak kotor, contohnya cacing. 3. Mubah. Jika beristinja dari keringat. 4. Makruh. Istinja hukumnya makruh jika yang keluar adalah kentut. 5. Haram. Haram namun sah jika beristinja dengan benda hasil gosok. Istinja hukumnya haram dan tidak sah jika beristinja dengan benda yang dimuliakan seperti buah-buahan. 6. Khilaf al-aulia. Khilaf al-aula, yakni antara mubah dan makruh jika beristinja dengan air zam-zam. Syarat dan fardu istinja serta hal yang wajib dilakukan dengan istinja. Dalam beristinja, media utama yang dapat digunakan adalah air. Namun jika tidak ada air, dapat menggunakan batu dan benda seperti tisu atau kain. Jika ingin beristinja dengan batu, ada sejumlahnya syarat yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Menggunakan 3 batu. 2. Batunya bisa membersihkan tempat keluarnya najis. 3. Najis belum kering. 4. Najis belum pindah dari tempat keluarnya. 5. Najis tidak terkena benda najis yang lain. 6. Najis tidak melewati safha dan hasyafahnya, bagian sisi tempat keluarnya najis. 7. Najis tidak terkena air. 8. Semua batunya suci. C. Hal-hal yang membatalkan istinja. Hal-hal yang dapat membatalkan istinja yaitu antara lain 1. Keluarnya sesuatu dari kemaluan. 2. Melahirkan tanpa keluar darah. 3. Darah dan nanah. 4. Muntah. 5. Hilangnya kesadaran. 6. Menyentuh kemaluan. 7. Tertawa terbahak. 8. Memakan daging unta. 9. Memandikan mayat. 10. Ragu dengan adanya wudhu. 11. Perkara yang wajib mandi. Sunnah dalam istinja. Ada beberapa sunnah dalam istinja, antara lain 1. Jangan membawa sesuatu yang bertuliskan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam kamar mandi. Contohnya seperti cincin yang berukir nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menutupi diri dan menjauh dari manusia ketika sedang buang air. Hal itu berdasarkan Jabir bin Abdullah meriwayatkan, kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW ketika dalam perjalanan. Beliau tidak menunaikan hajatnya di daerah terbuka, namun beliau ke tempat yang jauh sampai tidak nampak dan terlihat. Hadis riwayat Ibnu Majah. 3. Pastikan kamu membaca doa ketika memasuki kamar mandi agar terbebas dari gangguan jin. Riwayat Anas bin Malik. Rasulullah SAW ketika memasuki jamban, beliau ucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Pastikan kamu mendahulukan kaki kiri dan keluar dengan menggunakan kaki kanan ketika ke kamar mandi. Tata cara istinja. Ada 3 macam cara beristinja menurut syariat Islam, yaitu sebagai berikut. 1. Menggunakan 3 buah batu atau 3 lembar tisu. Namun apabila masih belum bersih, maka ditambah lagi hingga ganjil 5, 7, dan seterusnya. Ini dilakukan apabila tidak ada air atau ada air yang tersedia namun disediakan untuk minum. 2. Menggunakan air bersih. 3. Menggunakan 3 lembar tisu terlebih dahulu dan diakhiri dengan menggunakan air. Cara istinja yang ketiga ini adalah yang terbaik. F. Adab istinja. Menurut buku fikih ibadah kajian komprehensif tata cara ritual dalam Islam oleh Ainul Yakin 2016-2018, ada beberapa adab yang harus diperhatikan seseorang muslim saat hendak beristinja, antara lain 1. Ulurkan kaki kiri ketika
masuk dan kaki kanan ketika keluar kamar mandi. 2. Berdoa ketika akan masuk dan keluar kamar mandi. 3. Tidak membawa sesuatu yang dimuliakan seperti Al-Quran. 4. Tidak berbicara. 5. Menginjak. Jaga kebersihan tubuh dan pakaiannya dari najis. 6. Tidak buang hajat sembarangan. 7. Dianjurkan tidak menghadap atau membelakangi kiblat, kecuali ada tembok atau penghalaunya. Kesimpulan istinja yaitu membasuh dubur dan kubul dari najis kotoran dengan menggunakan air yang suci lagi mensucikan, atau batu yang suci dan benda-benda yang lain menempati kedudukan air dan batu yang dilakukan setelah kita buang air. Air adalah seutama-utamanya alat bersuci karena ia lebih dapat mensucikan tempat keluarnya kotoran yang keluar dari dubur dan kubul dibandingkan dengan selainnya. Agama Islam justru mensyariatkan kesucian luar dalam zahiran wa batinan, yaitu untuk melakukan ibadah. Mensucikan aspek luar atau zahir meliputi badan, pakaian, dan tempat yang harus suci dari najis. Sedangkan mensucikan sisi dari dalam atau batin harus juga suci dari hadas besar atau kecil. Hukum pelaksanaan penyucian ini wajib karena menjadi pintu dari keabsahan ibadah. Sekian dari saya materi tentang istinjanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.